Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz Balagabari, NIM 181440. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kurikulum, landasan kurikulum, bagaimana kurikulum di masa depan, isi surat edaran Kemendikbud nomor 14 tahun 2019, serta contoh RPP terbaru. Yang pertama, sejarah kurikulum. Kurikulum Indonesia pertama kali muncul yaitu bernama Kurikulum 1947 atau biasa dikenal dengan Rencana Pelajaran 1947. Perubahan pembelajaran masih bersifat politis. Kurikulum ini lebih fokus ke daftar mata pelajaran, jam pembelajarannya, dan garis besar pengajaran. Yang kedua, Kurikulum 1952 atau yang biasa disebut dengan Rencana Pelajaran Terurai 1952. Kurikulum pembelajaran ini mengalami penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum lebih merinci nama mata pelajarannya. Setiap isi mapel juga memiliki hubungan dengan kehidupan sehari-hari. Serta pada kurikulum ini satu guru hanya memegang satu mata pelajaran. Yang ketiga ada Kurikulum 1964 atau yang biasa disebut Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini mengalami penyesuaian kembali setelah kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini juga memfokuskan pembelajaran di SD sebagai dasar utama pendidikan. Pemerintah juga membuat program Pancawardhana. Yang selanjutnya yaitu Kurikulum 1968. Kurikulum ini bersifat politis karena mengganti program Orde Baru. Materi yang disampaikan hanya menyangkut 9 pokok yang bersifat teoritis sehingga tidak terpaut pada kegiatan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya Kurikulum 1975. Kurikulum ini disusun untuk membuat pendidikan berjalan lebih efektif dan lebih efisien. Karena terpengaruh oleh manajemen MBO atau manajemen by objektif. Setiap satuan pembelajaran juga dirinci menjadi tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Namun, kurikulum ini banyak dikritik karena guru terlalu sibuk membuat rincian di setiap pembelajarannya. Lalu muncul Kurikulum 1984. Kurikulum ini adalah penyempurnaan dari Kurikulum 1975. Kurikulum ini juga mengusung proses skill approach. Posisi siswa di sini sebagai subjek belajar dari mengelompokkan, mendiskusi, dan melaporkan. Metode ini dinamakan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Lalu yang berikutnya ada Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999. Kurikulum ini memadukan beberapa kurikulum sebelumnya, sehingga kegiatan siswa sangat padat dan berat. Tujuan dan proses belajar juga masih belum padu, sehingga masih banyak dikritik. Kurikulum ini juga memiliki muatan lokal yang disesuaikan dengan daerah masing-masing. Berikutnya muncul lagi Kurikulum 2004 atau yang biasa disebut dengan KBK, Kurikulum Berbasis Kompetensi, di mana suatu program pendidikan berbasis kompetensi harus mengandung 3 unsur pokok, yaitu pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Selanjutnya ada Kurikulum 2006 atau yang disebut KTSP, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan.
Kurikulum ini menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar atau SKKD. Guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan KTSP tadi. Dan kurikulum yang terakhir yaitu kurikulum 2013. Kurikulum ini berbasis kompetensi, memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh peserta didik. Oleh karena itu, kurikulum ini mencakup sejumlah kompetensi dan perangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan peserta didik sebagai suatu kriteria keberhasilan. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan kurikulum. Kurikulum memiliki 3 landasan. Yang pertama landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan psikologis. Landasan filosofis. Landasan filosofis membahas dan mengidentifikasi landasan filsafat dan implikasinya dalam mengembangkan kurikulum. Landasan filosofis adalah sebuah asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Penggunaan landasan filosofis ini baik dalam pengembangan kurikulum berbentuk program ataupun berbentuk pelaksanaan. Yang kedua, landasan sosiologis. Landasan sosiologis ini jika dilihat dari substansinya ada 2 sisi, yaitu kebudayaan dan kurikulum serta masyarakat dan kurikulum. Karena kebudayaan, masyarakat, dan kurikulum ini selalu berdampingan sehingga tidak dapat dipisahkan. Lalu yang ketiga ada landasan psikologis. Pendidikan berkaitan dengan tingkah laku. Jadi, melalui pendidikan diharapkan ada perubahan perilaku peserta didik menuju kedewasaan, baik dewasa dari segi fisik, mental, emosional, moral, intelektual, maupun sosial. Ada 2 bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum, yaitu psikologi perkembangan dan psikologi belajar. Psikologi perkembangan merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu pribadi anak berkenaan dengan perkembangannya. Dalam psikologi perkembangan, di dalamnya dikaji tentang hakikat perkembangan, pentahapan perkembangan anak, aspek-aspek perkembangan, tugas perkembangan individu, serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan perkembangan individu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kurikulum masa depan. Ada 2 kurikulum di masa depan, yaitu synchronous learning dan asynchronous learning. Synchronous learning adalah guru dan siswa dapat bertemu dalam sebuah pertemuan, baik melalui lingkung fisik maupun lingkungan maya. Asynchronous learning adalah belajar mandiri ataupun belajar kolaboratif. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang surat edaran Kemendikbud nomor 14 tahun 2019, di mana yang isinya adalah penyederhanaan RPP dan mengembangkan format RPP. Dan yang selanjutnya saya akan menampilkan contoh RPP yang telah disederhanakan sesuai dengan peraturan Kemendikbud nomor 14 tahun 2019. Yaitu ada yang pertama ada tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup. Lalu yang terakhir ada penilaian. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.